Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Nur Ihsan dengan NIM 243500034 dari program studi Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Nah, mini project yang saya bangun adalah sistem keamanan pintu otomatis berbasis RFID atau Smart Door Lock menggunakan Arduino Uno yang disimulasikan melalui platform Walkway. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah menggantikan fungsi kunci mekanis konvensional dengan sistem autentikasi berbasis digital berbasis kartu, di mana akses masuk hanya akan diberikan kepada pengguna yang memegang kartu dengan nomor identitas biner yang sah dan telah terdaftar di dalam sistem. Nah, sebelum kita masuk ke baris program, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arsitektur perkabelan dan konfigurasi pin dari masing-masing komponen menuju ke papan Arduino Uno. Kenapa? Karena hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi data dan distribusi daya listrik berjalan dengan benar. Pertama, itu ada Arduino Uno sebagai uh, inti utama atau otak utama. Di sini Arduino bertugas untuk menerima informasi dari sensor RFID, memproses data tersebut, apakah kartunya benar atau salah, lalu memberikan perintah ke LED, buzzer, dan juga servo. Nah, selanjutnya ada sensor RFID MFR C522. Ini sebagai input utama. Sensor RFID ini menggunakan jalur komunikasi SPI atau Serial Peripheral Interface, sehingga memerlukan 7 jalur kabel utama. Pertama, ada pin 3 volt RFID dihubungkan ke pin 3,3 volt pada Arduino. Kenapa kita menghubungkan ke 3,3 volt pada Arduino? Kenapa bukan di 5 volt? Ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada IC sensor. Nah, selanjutnya ada pin ground di RFID dihubungkan ke pin ground Arduino sebagai jalur massa. Selanjutnya ada pin SDA atau serial data. Ini dihubungkan ke pin 10 digital Arduino sebagai pin kontrol utama. Selanjutnya ada pin RST atau reset dihubungkan ke pin 9 digital Arduino untuk keperluan inisialisasi ulang sensor via program. Nah, terus 3 pin berikutnya ada pin SCK atau serial clock dihubungkan ke pin 13 digital, pin MOSI dihubungkan ke pin 11 digital, dan pin MISO dihubungkan ke pin 12 digital. Selanjutnya, itu ada motor servo SG90. Nah, motor servo ini bertindak sebagai penggerak mekanis pintu. Komponen ini memiliki 3 kabel. Yang pertama ada pin PWM, yakni kabel oranye. Ini dihubungkan ke pin 3 digital Arduino. Karena pin ini mendukung modulasi pulse untuk mengontrol sudut putaran motor secara presisi. Selanjutnya ada pin V plus, ininya kabel merah, itu dihubungkan ke sumber daya 5 volt pada Arduino. Selanjutnya ada pin ground, yaitu kabel hitam dihubungkan ke ground Arduino. Nah, selanjutnya ada LCD 16x2 yang sudah dilengkapi dengan modul I2C. Gunanya yang sudah dilengkapi dengan modul I2C, LCD ini hanya menggunakan modul adapter I2C, sehingga hanya membutuhkan 4 kabel saja. Jadi tidak perlu lebih banyak lagi. Jadinya ada pin SDA atau serial data, ini dihubungkan ke pin analog A4 pada Arduino. Pin SCL atau serial clock dihubungkan ke pin analog A5 Arduino, dan pin VCC dihubungkan ke tegangan 5 volt pada Arduino, dan pin ground dihubungkan ke pin ground pada Arduino juga. Selanjutnya ada indikator LED dan buzzer. Pertama, LED hijau yaitu
untuk akses diterima, di mana kaki anoda yakni positif dihubungkan ke pin 5 digital Arduino dan katoda negatif ke pin ground pada Arduino. Selanjutnya ada LED merah, ini sebagai tanda akses ditolak, di mana kaki anoda itu dihubungkan ke pin 6 digital Arduino dan katodanya itu dihubungkan pada ground di Arduino. Selanjutnya ada buzzer, ini sebagai output suara, di mana pin positif dihubungkan ke pin analog A0 di Arduino yang kita alih fungsikan sebagai output digital, dan pin negatifnya itu ke ground pada Arduino. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian logika programnya. Nah, pertama itu kita ke inisialisasi sistem. Mungkin bisa kita lihat pada void setup yang akan dieksekusi itu tepat 1 kali. Nah, alur pengerjanya begini. Ketika program diaktifkan, komunikasi data ke laptop via serial begin 9600 agar kita bisa memantau data lewat serial monitor. Bus data SPI dan modul sensor RFID digunakan dalam kondisi tidur melalui perintah RFID PCD init. Nah, Arduino mendefinisikan pin LED dan buzzer itu sebagai output, di mana nanti LED hijau itu sebagai tanda akses diterima dan LED merah itu sebagai akses ditolak. Selanjutnya ada motor servo yang langsung diperintahkan untuk bergerak ke sudut 0 derajat melalui perintah door servo titik right. Ini adalah prosedur keselamatan untuk memastikan pintu berada dalam kondisi terkunci rapat saat sistem pertama kali dinyalakan. Kemudian ada layar LCD yang akan hidup, menampilkan teks bertuliskan smart door, dan baris kedua berisi tempel kartu. Nah, setelah itu fase setup akan selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu dimana ini berada di fase siaga atau standby. Nah, yang pertama itu program akan tertahan dulu di baris if RFID PICC. Nah, ini artinya jika tidak ada kartu RFID yang didekatkan ke sensor, maka program akan langsung melakukan interupsi balik atau return ke baris awal loop. Arduino akan terus berada di fase siaga ini, menjaga pintu tetap terkunci dan membiarkan teks di LCD juga tetap sama. Nah, selanjutnya itu ada proses ke pembacaan kartu. Ketika ada seseorang yang menempelkan kartu RFID ke sensor, filter pertama akan terlewati. Nah, program akan membaca data serial di kartu dan memberikan perintah read core serial. Nah, nomor identitas unik atau yang disebut UID atau unique identifier dari kartu RFID atau tag RFID itu akan diambil di dalam serial monitor. Data UID ini akan dicetak dalam bentuk kode bilangan heksadesimal berukuran 4 byte agar bisa dibaca oleh teknisi. Selanjutnya kita ada ke fase validasi dan pencocokan. Nah, program ini akan membuat variabel penanda akses awalnya diberi nilai true. Kemudian program akan menjalankan struktur perulangan for sebanyak 4 kali untuk membandingkan setiap byte data UID kartu yang baru saja dibaca dengan data UID yang sah, yaitu array auditorized UID. Ini bernilai 01, 02, 03, dan 04 yang sudah saya set di Walkwi. Nah, jika di tengah jalan ditemukan ada satu saja byte yang data tidak cocok, maka variabel akses akan dijatuhkan nilainya menjadi false atau salah. Semisal nilainya itu 01, 02, 03, 05. Nah, itu akan menjadi false. Nah, selanjutnya kita ke tahap eksekusi hasil kondisi. Nah, pertama jika kartu cocok,
Uh, maka layar LCD akan menuliskan teks akses diterima. Arduino mengirimkan tegangan ke pin 5 sehingga LED hijau menyala. Perintah tone buzzer akan dinyalakan membuat buzzer berbunyi beep. Uh, terus perintah ke door servo. Servo berputar ke sudut 90 derajat untuk menarik pintu fisik, maka pintu akan terbuka. Nah, selanjutnya program akan melakukan penundaan atau delay selama 3 detik. Nah, selama 3 detik ini semua kondisi di atas dipertahankan uh, agar orang tersebut bisa masuk melalui pintu. Nah, setelah 3 detik maka perintah door servo akan kembali, maka pintu akan tertutup kembali dan LED hijau dimatikan. Nah, kita masuk ke kondisi kedua. Jika kartu salah, nah, maka LCD akan menuliskan teks akses ditolak. Arduino mengirimkan tegangan tinggi ke pin 6 sehingga LED merah menyala dan perintah tone buzzer dinyalakan tanpa batas waktu. Tunggu untuk menunjukkan alarm peringatan untuk peringatan bernada rendah. Nah, program ini akan melakukan penahanan kondisi alarm dari buzzer itu selama 1 detik. Nah, setelah 1 detik maka perintah no tone buzzer itu mematikan suara alarm dan LED merah akan dipadamkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan langsung. Kita akan melakukan tes langsung uji coba. Nah, di sini saya akan mengklik sensor. Sebelumnya kita akan menjalankan dulu. Nah, selanjutnya saya akan klik sensor RFID. Saya akan memilih kartu. Tadi saya udah setting. Nah, kartunya warna biru. Kartu ini adalah yang punya akses. Nah, jadi ketika kartu warna biru ini saya tap, maka LED hijau akan menyala dan buzzer berbunyi. Motor servo juga akan bergerak sebagai penanda kalau ini adalah kartu yang mempunyai akses. Selanjutnya, kartu-kartu yang lain itu tidak saya setting untuk memiliki akses, sehingga ketika kartu yang tidak punya akses di tap, itu akan menghasilkan kondisi yang kedua tadi. Akses ditolak, LED berwarna merah menyala, dan buzzer akan menyala. Nah, jadi itulah hasil dari mini project saya terkait smart door lock. Jadi kesimpulannya, saya telah selesai untuk mendemonstrasikan mini project saya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.